Pertama kali saya mendengar kata gereja sampah, saya tuh heran-heran betul kenapa disebut gereja sampah. Sampai November tahun yang lalu, itu pertama kali dengan istri saya kami ke sini dibawa oleh rombongan Pak Willy juga. Nah, setelah tiba di sini waktu itu malam, jadi nggak bisa lihat jelas. Betul-betul saya terharu, saya kagum. Tuhan itu sungguh luar biasa. Dan hari ini kita bersyukur bisa buat kebaktian. Nah, ternyata dari grup yang pernah ke sini, grup Indonesia, saudara, mungkin kita ini yang pertama buat kebaktian di sini. Dan ini sungguh luar biasa. Oke, ayo kita merenungkan firman Tuhan ini. Sebagaimana Tuhan Yesus datang, dia raja segala raja, tapi dia nggak milih di istana, nggak milih di hotel yang bagus. Dia milihnya di mana? Di kandang binatang lagi. Saya percaya di dunia ini nggak ada orang semiskin-miskinnya orang itu sampai lahirnya di kandang binatang. Betul, kecuali Tuhan Yesus. Nah, ternyata sama. Kita masuk, nggak membayangkan bukan ditumpukan sampah seperti itu. Ada gedung semegah ini. Dan tidak ada seorang pun arsitek yang bisa menggambar. Dan gak ada seorang pun kontraktor bisa membangun. Ini kan tangan Tuhan bukan membangun. Oh, gak ada yang amin. Amin. Ini kan tangan Tuhan membangun bukan. Ini gua asli bukan buatan manusia. Dan ini sungguh luar biasa. Mungkin ini satu-satunya gereja yang unik seperti ini. Dan itu sungguh luar biasa. Kita berharap pulang dari sini, pengenalan kita kepada Tuhan pencipta alam semesta. Yang karena Tuhan Yesus, kita panggil dia ayah, papa. Dan itu enggak cuma sebutan. Kalau Yesus Tuhan mengajar kita doa Bapa kami, apabila kamu berdoa katakanlah Bapa. Itu enggak cuma sebutan seperti Bapak Guru, Bapak Lurah, Bapak Gubernur, tidak. Tapi dia Papa kita yang baik. Dan biarlah itu menjadi bagian penting dalam hidup kita, bahwa pencipta alam semesta itu adalah ayah buat kita semua. Amin. Nah, kita di Mesir pasti ingat berapa nama. Firaun itu jelas karena dia penguasanya. Musa, betul. Tapi ada satu lagi, Yusuf, yang kita mau pelajari hari ini. Dia pribadi yang luar biasa. Ingat sepanjang perjalanan kita dari Israel sampai ke sini, apa passwordnya untuk seluruh bisa mengerti seluruh rahasia surga? Taat. Nah, ternyata Yusuf juga taat. Kita baca mulai pasal 37 kitab Kejadian. Ya, kitab Kejadian pasal 37. Kalau menyebut Mesir, kita harus ingat saudara kita satu ini. Ayat yang pertama dan kedua. Kejadian 37 ayat 1 dan 2. Yusuf dan saudara-saudaranya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur berapa? 17 tahun. Jadi masih muda. Nah, kisah hidup Yusuf dimulai waktu dia umur 17 tahun. Kalau kita lihat umur 17 tahun, masih muda atau sudah tua? Sangat muda. Ternyata dalam usia yang muda itu, Yusuf mulai mengalami penderitaan. Kalau anak-anak muda zaman sekarang usia 17 tahun, wah pasti sudah pacaran dia. Tapi Yusuf tidak. Dia mengalami penderitaan sejak umur 17 tahun. Karena saat itu kakak-kakaknya sudah benci dia. Nggak tahu apa alasannya Yakub bisa membedakan dia, anak yang ke-10 ini, anak yang ke-11 ini dengan 10 kakak yang lain. Ya, kita nggak bahas masalah itu. Oke? Nah, terus kita lihat pasal 39. Saya tidak bacakan bagaimana Yusuf dibuang ke sumur semuanya. Jadi sejak umur 17 dia mengalami penderitaan yang luar biasa. Ayat 1, pasal 39. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir. Bukan jalan-jalan seperti kita sekarang kan turis kalau ke Mesir. Yusuf zaman itu ke Mesir dia sebagai tawanan. Dan Potifar, seorang Mesir, pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Jadi ini kedudukan tinggi. Kalau dalam pemerintahan Indonesia ini eselon 2, karena langsung kepala pengawal raja. Membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Jadi Yusuf jadi apa kalau dibeli itu? Jadi budak. Budak itu digaji atau tidak? Tidak. Nggak dapat hak apa-apa. Dari hidup yang mewah, anak emas, anak kesayangan, berubah total hidupnya gara-gara kakaknya 10 orang yang iri hati. Nah, ini yang kita belajar.
Satu hal penting dalam hidup kita, jangan pernah ada pahit hati, sakit hati dalam hidup kita. Ingat waktu kita di Yerusalem ke museum Holocaust, gara-gara satu orang, siapa namanya? Hitler. Kenapa dia sakit hati, menyimpan kepahitan? Akhirnya orang-orang gak tahu apa-apa tentang kepahitannya, ikut jadi korban. Mengerikan kita lihat itu. Satu-satunya musuh yang iblis paling gampang membuat dalam hati kita adalah sakit hati. Mungkin kita bisa berusaha untuk menjauhi perzinahan, percabulan, tapi sakit hati adalah hal yang paling gampang untuk iblis buat. Betul tidak? Perkara-perkara kecil bisa membuat kita sakit hati pada seseorang. Nah, Yusuf tidak pernah seperti itu. Dia gak sakit hati pada kakak-kakaknya, walaupun gara-gara kakak-kakaknya dia mengalami penderitaan seperti itu. Ayat 2. Tetapi Yahweh menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Berapa saat Yusuf jadi budak, nasibnya berubah karena Papa di surga menyertai dia sehingga dia pindah tempat. Tadinya kalau budak itu di barak, campur budak yang lain. Akhirnya dia bisa tinggal di rumah Potifar karena Papa di surga menyertai dia sehingga apa saja berhasil dikerjakan. Otomatis bukan? Kalau saudara seorang majikan punya pegawai yang begitu pintar, disuruh apa saja jadi dan berhasil, pasti dinaikkan bukan pangkatnya, kedudukannya. Ayat 3. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Yahweh dan bahwa Yahweh membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya. Nah, inilah yang kita perlu tahu, anak-anak Tuhan. Orang Potifar itu orang yang gak percaya Tuhan. Penyihir luar biasa di Mesir waktu itu, aneh, bisa melihat penyertaan Bapa di surga atas hidup anaknya. Maka itu sampaikan kepada semua rekan kita, dia karyawan serendah apa, kalau dia takut akan Tuhan, dia akan cepat naik posisinya. Karena orang yang tidak kenal Tuhan pun bisa melihat penyertaan Tuhan dalam hidup setiap orang. Katakan amin itu. Ini yang sangat hebat. Oke? Ayat yang keempat menarik sekali. Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf. Sejak ia, Potifar, memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Yahweh memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Garis bawahi, itu kata penting. Jadi orang yang tidak kenal Tuhan pun, kalau dia punya pegawai, punya budak anak Tuhan, dan budaknya atau pegawainya itu takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan pun ada di rumah orang yang berdosa itu. Itu luar biasa. Jadi dengan kata lain, anak-anak Tuhan tidak pernah kesulitan dapat pekerjaan. Katakan amin. Karena ini janjinya yang Tuhan berikan, nggak akan kesulitan. Ya, Tuhan selalu menyertai dan membuat berhasil. Jadi saya ulangi lagi ayat 5. Sejak Potifar memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Yahweh memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Yahweh ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya pada kekuasaan Yusuf, dan dengan bantuan Yusuf ia tidak usah lagi mengatur apa-apa pun selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Jadi karakter itu penting. Jadi walaupun dia budak, dia gak sakit hati, dia gak kerja dengan ngomel, dengan muka cembetut, dengan marah-marah, tidak. Maka itu penyertaan Tuhan nyata untuk Yusuf, sehingga bosnya pun jadi sayang. Nah, tapi di situ setan mulai cari gara-gara. Istri Potifar yang diganggu oleh si iblis, maka Yusuf masuk penjara karena fitnah. Dia nggak buat apa-apa. Yusuf divonis seumur hidup tanpa pengadilan. Ayat yang ke-19 saya akan baca. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya. Ini Potifar diceritai istrinya, begini begitu laku diperlakukan oleh hambamu itu. Maka bangkitlah amarahnya. Ayat 20. Lalu Yusuf diapakan? Ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana.
difitnah tanpa diadili. Jadi sudah berapa kali dia difitnah? 2 kali. Pertama oleh kakak-kakaknya, kedua oleh istri Potifar. Dan ini yang luar biasa, dia nggak sakit hati sama sekali. Dia nggak nyumpah-nyumpai istri Potifar. Enggak, dia nggak dendam, nggak sakit hati. Saudara, lihat ayat 21. Kembali mujizat. Tetapi siapa? Yahweh Tuhan ngapain? Menyertai Yusuf, di penjara pun disertai, dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Apa akibatnya? Persis di rumah Potifar. Sebab itu kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf, dan segala pekerjaan harus dilakukan di situ, dialah yang mengurusnya. Tapi dendamnya istri Potifar enggak selesai di situ. Tolong bacakan Mazmur 105 ayat 17-18. Salah seorang, Mazmur 105. Ternyata ketika istri Potifar mendengar Yusuf enak di penjara, dia minta ubah hukumannya. Ya, 105 ayat 17, 18 dan 19. Diutusnyalah seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Nah, sudah diutusnya. Terus ayat 18 lihat. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Saudara dengarkan. Setelah istri Potifar mengetahui Yusufnya enak nasibnya di penjara karena disayang oleh kepala penjara, oleh sipirnya, hukumannya berubah. Lehernya diapakan? Bukan dikalungi emas, dirantai. Kakinya pun dibelenggu, lebih daripada anjing. Ayat 19 bagus. Itu setelahnya. Tolong baca lagi ayat 19. Ya Roy, lanjut. Sampai saat firman-Nya sudah genap dan janji Tuhan membenarkannya. Ya, disitulah Yusuf itu beriman sampai firman-Nya genap dan janji Tuhan membelanya. Maka itu saudara, kalau ada orang memfitnah saudara, dengarkan ini. Ada orang memfitnah saudara, ada orang menghancurkan hidup saudara, jangan pernah balas. Hidup seperti Yusuf sampai waktunya digenapi, semuanya berubah. Katakan amin. Maka itu seandainya masih ada di antara kita yang masih punya dendam karena jengkel dengan seseorang, buat saudara rugi, buat saudara bangkrut, buat saudara begini, buat saudara begitu, belajar seperti Yusuf untuk mengampuni. Oke, Kejadian pasal 40. Yusuf akhirnya masuk penjara betul-betul, dan ada mimpi. Saya lompati pasal 41. Kita lihat umur berapa Yusuf bebas dari penjara. Kejadian 41 ayat yang ke-46. Ya, silakan dibaca. Kejadian 41 ayat 46. Umur berapa dia? 30. Ya, ayo yang lain. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun. Ya, cukup. Umur 30 tahun dia bebas dari penjara. Umur berapa tadi dia dibawa ke Mesir? 17. Jadi berapa tahun dia mengalami penderitaan? 13 tahun. Itu waktu lama atau sebentar? Lama. 13 tahun. Itu pun tanpa kepastian, saudara. Bayangkan 13 tahun menderita karena difitnah oleh 2 kelompok orang. 1 kakak-kakaknya sendiri, 2 istri Potifar. Ini luar biasa. Baca pasal 40 ayat yang ke-14. 41-14 maaf. Bagaimana situasi penjara Yusuf setelah istri Potifar gak suka Yusuf disayang oleh kepala penjara. Kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia mencukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun. Ya, jadi begini saudara. Yusuf itu di penjara ketiga. Jadi zaman dulu Mesir ini punya 4 macam penjara. 1 penjara yang seperti sekarang ini dikurung begitu. Kedua itu sel, orangnya nggak boleh keluar, hanya dalam kamar. Ketiga itu tutupan. Tutupan itu ruang bawah tanah. Yang keempat itu buangan. Kalau kita ingat kisah Nabi Musa, karena dia cucu Firaun, kakeknya nggak sampai hati memenjarakan, maka dia dibuang ke padang pasir. Kalau orangnya kuat fisiknya, dia selamat. Kalau lemah ya dia mati. Nah, Musa kena hukuman yang keempat, dibuang. Yusuf kena yang ketiga, tutupan. Nah, dari 4 macam penjara Mesir, nomor 3 yang paling sadis.
bentuknya berdiri, sumur, tidak ada sinar matahari. Maaf, jadi dia kencing, tidur, berak, berdiri, nggak bisa duduk. Ayo dalam hati, kalau kita nggak salah difitnah orang dan dihukum seperti itu, kira-kira kita bagaimana? Nyumpai, ngutukin orang itu, bukan? Dan terus dalam posisi berdiri dalam tutupan, lehernya dirantai, kakinya juga dibelenggu. Bisa bayangkan? Tapi dia nggak sakit hati sama sekali. Maka itu pada hari dia bebas, Firaun membutuhkan dia, maka mujizat itu terjadi. Jadi nggak pakai screening, nggak pakai training, dari penjara Yusuf langsung naik ke tahta Firaun. Hari itu juga. Katakan amin, mujizat itu. Maka itu ampuni orang-orang yang membenci saudara. Amin. Berkati orang-orang yang memusuhi saudara. Mintakan ampun bagi orang-orang yang nggak suka kepada saudara. Itulah hebatnya Tuhan. Maka itu ayat 14 berkata, begitu dikeluarkan dari tutupan, Yusuf harus cukur. Bisa bayangkan kenapa harus cukur? Siapa bisa jawab? Sudah lama berjenggotan. Sudah lama di tutupan itu nggak ada matahari, nggak ada apa. Kemarin kita di Qumran, baru berapa 7 menit aja di tempat gelap, begitu keluar, mata kita. Ini berapa tahun di tempat gelap. Rambutnya, itu nggak karuan. Terus kedua, bertukar pakaian. Kenapa ganti pakaian? Bau. Karena kencing, berak juga berdiri, saudara. Nggak tahu bawahnya itu kayak apa. Nah, itulah Yusuf di Mesir. Hari itu juga dia bersih, langsung mengira Firaun. Dia terangkan arti mimpinya. Nanti di kamar hotel baca, kisah ini menarik sekali. Firaun berkata, terus ayat yang ke 37. Usul itu dipandang baik oleh Firaun dan oleh semua pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Tuhan? Kata Firaun kepada Yusuf, oleh karena Tuhan telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya takhta inilah kelebihanku daripadamu. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sesudah itu Firaun menanggalkan cincin meterainya dari jarinya dan mengenakannya pada jari Yusuf. Dipakaikannya lah kepada Yusuf pakaian daripada kain halus dan digantungkannya kalung emas pada lehernya. Lalu Firaun menyuruh menaikkan Yusuf dalam keretanya yang kedua dan berseluruh orang di hadapan Yusuf. Hormat. Demikianlah Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kalau kita taat, maka ada mujizat terjadi. Katakan amin. Kalau kita taat, suara akhirnya dia jadi raja. Pasal 45. Ini ayat yang terakhir. Pasal 45. Masih ingat berapa tahun kelimpahan, berapa tahun kelaparan? 7 tahun. 7 tahun kelimpahan, 7 tahun kelaparan. Lihat pasal 45 ayat 1. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, suruhlah keluar semua orang dari sini. Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Dengar, ini pertama kali sejak Yusuf dijual ke Mesir, baru dia ngaku kepada kakaknya dan adiknya Benyamin. Ini pertama kali. Maka itu dia mau ngomong, semua pengawal keluar. Jadi yang ada cuma ber-12 di situ. 10 kakak, dia nomor 11 dan nomor 12 Benyamin. Saudara lihat ayat 2 ini menarik. Setelah dia ngaku, aku ini adikmu yang kau jual dulu, Yusuf bagaimana? Menangislah ia keras-keras. Saudara, di sini saya terharu sekali. Menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Saya tanya, kira-kira istana Firaun zaman dulu besar atau kecil? Nah, dulu ada mikrofon tidak?
Jangan lagi nangis. Nyanyi aja tanpa mikrofon, nggak mungkin seluruh istana bisa dengar semua. Ini nangis tanpa mikrofon, seluruh istana dengar. Sampai keluar istana orang Mesir juga dengar. Kenapa bisa nangis seperti itu? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, akulah Yusuf. Pertanyaan pertama dia tanya papanya, masih hidupkah papa? Bayangkan ya, selama nggak dengar kabar. Dulu kan nggak ada SMS, mungkin kabar bagaimana tanya. 13 tahun. Oh salah. Nanti kita hitung, bukan 13 tahun. Oke, ini ada angkanya nanti. Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Fajar bukan kalau takut, logikanya apa? Pasti balas dendam adik kita ini. Mati kita semua hari ini. Itu pikirannya. Tapi tidak. Lihat ayat 4. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Secara luar biasa. Maka mendekatilah mereka, katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Ayo jujur, kalau kita Yusuf ketemu kakak-kakak kandung itu, dia apakan enak? Sambal saja. Dia apakan Pak Indra? Diketakkan. Tapi Yusuf tidak. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Tuhan menyuruh aku mendahului kamu. Nah lihat, ini hitungan angkanya. Ayo kita pakai matematika. Karena telah berapa tahun? 2 tahun. Oke, stop dulu. Jadi dia jadi raja umur berapa? 13. Jadi raja kok. 30. Umur 30. Lalu 7 tahun dia memerintah dalam kelimpahan. 37. Ditambah 2 tahun. 39. Kurangi 17. 22 tahun gak ketemu keluarga saudara. Maka itu tangisannya meledak. Ketika dia tanya, papa masih hidup? Tidak. Bisa bayangkan, wah, keluar semua yang tersimpan 22 tahun itu. Maka itu nangisnya sekencang itu. 22 tahun baru ketemu hari itu. Itulah Tuhan kita. Kalau dia buat sesuatu seringkali jauh dari logika kita. Amin. Yang paling hebat adalah ayat 8. Saya suka sekali. Atau saya baca dulu ayat 6 ya. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membaca atau menuai. Maka Tuhan telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi dengarkan saudara, inilah kata-kata kasih, inilah hati yang penuh kasih, inilah perbuatan kasih. Jadi bukanlah kamu kakak-kakakku yang menyuruh aku ke sini. Gila nggak ini? Padahal mereka bukan yang jual. Tapi Yusuf berkata, bukan kamu, tapi siapa? Tuhan. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf adalah satu-satunya pribadi di seluruh Alkitab yang menggenapi mewakili Tritunggal Kudus, Bapa, Putra, Roh Kudus. Yahweh lah yang menyuruh aku mendahului kamu, padahal kakak-kakaknya yang jual untuk jadi bapa bagi Firaun. Aneh. Saya percaya Firaun jauh lebih tua umur daripada Yusuf, bukan? Tapi kok bisa yang lebih muda jadi bapak bagi yang lebih tua? Itulah kerjaan Roh Kudus. Yang kedua, jadi penguasa, jadi Tuhan. Yang ketiga, jadi Roh Kudus, pemimpin di situ. Hebat sekali. Maka itu kalau kita taat saudara, mujizat akan terus terjadi dalam diri kita. Lagi sekali kita ada di gereja sampah Kairo, satu-satunya gereja namanya paling unik. Kemuliaan Tuhan di sini. Tuhan sayang para pemulung yang baru kita lewati rumah-rumah mereka. Dan itu sungguh ajaib. Mau mengampuni musuh-musuh? Jangan punya dendam lagi mulai hari ini. Siapapun juga yang pernah merugikan kita, kita ampuni. Tuhan memberkati kita semua.